Katekismus Westminster diawali dengan pertanyaan, what is the chief end of man? Dan dijawab, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Jadi dalam Katekismus Westminster ini diawali dengan suatu pertanyaan, apa tujuan utama manusia? Dan dijawab, tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah dan untuk menikmati Dia untuk selama-lamanya. Memang saudara, kita diciptakan untuk kemuliaan Allah, dan hendaklah memuliakan Allah itu menjadi tujuan hidup kita. Manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah. Dari Yesaya pasal 43 ayat 7 dikatakan. Ya. Demikian juga dalam Roma pasal 36 dikatakan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah untuk kemuliaan untuk selama-lamanya. Jadi semuanya adalah untuk kemuliaan Allah. Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas hidup untuk memuliakan Allah yang pertama, di mana kita belajar tentang apa itu kemuliaan Allah dan mengapa kita memuliakan Allah. Pada hari ini ketika kita membahas hidup untuk memuliakan Allah yang kedua, kita bicara tentang bagaimana memuliakan Allah. Pada hari ini saya mengajak kita sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal 11 ayat 36 sampai Roma pasal 12 ayat 8. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai dirimu dengan ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa memberikan pimpinan, hendak ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendak ia melakukannya dengan setia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, bagaimana kita memuliakan Allah? Kita dapat memuliakan Allah dengan appreciation, adoration, affection, dan subjection. Kita dapat memuliakan Allah dengan meninggikan Dia, menyembah Dia, mengasihi Dia, dan mengabdi kepadanya. Saudara, Roma pasal yang ke-11 ayat 36 sampai Roma pasal 12 ayat ke-8 mengajak kita untuk melihat bagaimana kita memuliakan Allah. Yang pertama adalah dengan meninggikan Dia, appreciation. Karena kita tahu segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Biarlah kita dapat mengerti, seharusnya kita meninggikan Dia yang sudah menciptakan kita, mempedulikan kita, memelihara kita. Kita memuliakan Dia dan meninggikan kita dalam seluruh aspek hidup kita. Bukan mencuri kemuliaan Tuhan bagi diri kita, tapi dalam seluruh keberadaan kita, kita mau meninggikan Dia, membawa segala kemuliaan hanya kepada Tuhan agar Dia ditinggikan, dimuliakan. Dan kedua, kita mau memuliakan Allah dengan menyembah Dia. Firman Tuhan katakan kepada kita, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita mau menyembah Dia dengan mempersembahkan keberadaan kita, hidup kita, tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita tahu itu adalah ibadah kita kepada Dia. Kita mau memuliakan Dia. Mulai bagaimana? Kita menyembah Dia, ibadah kita. Baik ibadah bersama.
maupun ibadah secara pribadi. Dan yang lebih penting, kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Dia. Kita mempersembahkan diri kita sebagai pasangan hidup yang kudus dan berkenan kepada Dia, sehingga Dia dapat memakai hidup kita untuk kemuliaan Dia. Dan kita mau mempersembahkan seluruh keberadaan kita untuk kemuliaan Dia. Itu adalah cara kita memuliakan Allah, dengan menyembah Dia dan mempersembahkan yang terbaik yang kita miliki untuk Allah, baik diri kita maupun segala yang ada pada kita. Dan ketiga, kita memuliakan Allah dengan mengasihi Dia, affection. Saudara, kalau kita mengasihi Allah, maka kita tidak mengasihi dunia. Sebab kalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Allah tidak ada dalam diri kita. Dan dalam firman Tuhan dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia, kendati pun kita hidup dalam dunia. Tapi kita mau agar kasih akan Allah itu ada dalam seluruh hidup kita. Kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Oleh karena itu, biarlah Tuhan tolong kita agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia, kendati pun kita hidup dalam dunia. Tapi kita mau terus diperbaharui dalam Tuhan, sehingga dalam hati kita ada Tuhan. Ada hati yang mengasihi Tuhan, ada hati yang mengutamakan Tuhan. Dalam seluruh hidup kita, kita mau mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kita tahu semua yang lain akan ditambahkan kepada kita. Jadi dalam hati kita yang utama adalah Tuhan. Hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kasih akan Allah melingkupi seluruh hati kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan apa yang kita lakukan. Dan yang keempat, saudara, kita memuliakan Allah dengan mengabdi kepadanya. Tuhan memberikan kepada kita begitu banyak kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan kepada kita begitu banyak talenta. Biarlah semua itu kita gunakan untuk kemuliaan Allah. Jangan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan untuk menyombongkan diri. Jangan kita sudah diberikan karunia oleh Allah, kita menjadi rendah diri dan tidak mempergunakannya dengan baik. Tapi firman Tuhan katakan, berdasarkan kasih karunia yang ada dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu pikir beritu rupa, sehingga kamu menguasai dirimu untuk ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, Tuhan mau agar kita dapat mengukur diri kita seperti kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kita mau pakai semua yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengabdi kepada Dia. Kita banyak anggota tubuh. Seperti tubuh kita punya banyak anggota tubuh, demikian juga sebagai tubuh Kristus, banyak anggota, punya karunia yang berbeda, tapi biarlah semua itu kita dapat pakai untuk kemuliaan Allah. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah mengabdi kepada Allah dengan menggunakan karunia yang Tuhan berikan untuk melayani Dia? Karena yang Tuhan sudah berikan untuk membangun tubuh Kristus. Karena yang sudah Tuhan berikan, apakah saudara sudah pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain? Biarlah Tuhan tolong kita semua. Kita mau hidup untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Allah? Dengan kita meninggikan Dia, dengan kita menyembah Dia, dengan kita mengabdi kepadanya, dengan kita mengasihi Dia. Biarlah keempat hal ini dapat melingkupi seluruh hidup kita. Ingat, memuliakan Allah dengan appreciation, dengan adoration, dengan affection, dengan subjection. Kita memuliakan Allah senantiasa dalam seluruh hidup kita. Amin.